Sebenarnya di Beteng ini buat mereka yang bisa melihat pakai mata batin gitu, Beteng ini tuh udah kayak sebuah kerajaan jin lah, kerajaan lembut gitu. Ya karena waktu proses pembangunan di situ tuh melibatkan 3.000 pekerja ya, di mana mereka dipekerjakan tanpa upah dan diperlakukan secara tidak manusiawi sampai mereka itu meninggal di tempat. Kemungkinan dari mayat-mayat tersebut itu malah jadi buat pondasi Beteng. Welcome to Samti. Kali ini kita kedatangan tamu yang kemarin ikut kita buat uji nyali ya pas di rumah tangga. Saya tuh penasaran sama ruangan itu, cuma kok agak ngeri saya. Nah, kali ini Mas Budi ini mau ikutan lagi dan kebetulan dia pengen menceritakan tentang tempat bersejarah yang angker yang ada di Ambarawa ya. Pasti kalian banyak yang udah tahu tentang tempat ini karena tempat ini itu sudah pernah digunakan sebagai syuting acara horor acara TV nasional yaitu Masih Dunia Lain. Nah mungkin kalian itu cuman tahu tentang sejarahnya ataupun kejadian-kejadiannya dari media mainstream ya. Tapi kalian pasti belum tahu tentang cerita dari warga-warga lokal seperti urban legend-nya ya. Jadi tempat ini tuh apa sih Mas? Oke, jadi tempat ini tuh saya nyeritain dari awal dulu ya Mas ya. Jadi dulu tahun 1834 tempat ini itu baru mulai didirikan dan selesai pembangunannya itu pada tahun 1845 ya, kurang lebih 9 tahunan lah. Mungkin orang-orang di luar sana lebih kenal dengan namanya itu Fort William I. Cuma bagi kami yang masyarakat lokal setempat lebih mengenal tempat ini dengan nama Benteng Pendem Ambarawa. Nah, sampai saat ini benteng ini memang masih difungsikan, bisa jadi tempat wisata. Terus ada juga tempat penghunian warga sekitar, tempat huni lah. Itu kan bentengnya ada lantai 1 dan lantai 2. Nah, jadi di beberapa tempat itu kayak misal di lantai 2 itu memang dari pihak setempat emang ada yang boleh naiki, tapi kebanyakan tidak boleh kita naik ke lantai 2. Karena ya memang di lantai 2 itu digunakan sebagai pemukiman warga. Jadi kalau ada orang yang masuk wisata di situ ya paling cuma keliling di lantai 1 atau keliling di jalan-jalannya. Ya mungkin itu buat itu ya menjaga kenyamanan warga ya, di situ ya. Itu, karena kalau misal gini banyak pengunjung yang ke situ yang naik ke lantai 2 daerah pemukimannya itu. Ya kan kita nggak bisa ngatur semuanya ya, nggak bisa menguasai semuanya. Bisa aja nanti pengunjungnya entah itu nyolong atau gimana. Nah itu juga salah satu yang dijaga sama warga setempat. Jadi kalau semisal ada pengunjung, ya aslinya ada beberapa tempat yang boleh, cuma kebanyakan tuh nggak boleh ya. Emang salah satunya takutnya nanti pengunjungnya salah masuk, dikira itu barang punya orang yang tinggalnya diambil. Nah takutnya kayak gitu. Mengingat itu kan juga Beteng Pendem ini kan juga udah termasuk bangunan tua ya Mas ya. Ya udah berdiri lebih dari 1 abad ya. Mengingat itu ya buat jaga-jaga aja kalau misal nanti ada bangunannya yang rusak atau gimana. Sama kalau Masnya masuk lagi ke dalam itu ada buat lapas tahanan. Ya intinya kalau semisal ada orang-orang yang bermasalah dari luar Ambarawa, ibaratnya kayak gerbang terakhirnya itu dia dimasukkan ke lapas Benteng Pendem ini. Ya ini menarik ya tentang itu tadi. Ada orang yang tinggal di dalam benteng itu. Kok bisa berani gitu? Apa mereka nggak takut ada apa gitu kan? Itu kan tempat yang sudah terkenal angker. Itu gimana ya? Jadi ini menurut
RT-nya atau warga yang memang tinggal di tempat itu ya Mas ya. Jadi buat orang baru yang baru datang gitu, yang tinggal di situ, mungkin mereka berpikirnya wah tempatnya horor, tempatnya menakutkan. Mungkin ada juga yang kayak merasa diganggu atau gimana. Cuma bagi orang-orang yang sudah lama tinggal di situ, ya mungkin mereka akan merasa biasa aja. Ya kayak gitu, kembali lagi ke orangnya lagi sih Mas. Gangguan-gangguan ini tuh penampakan atau apa gitu? Ya seperti gangguan pada umumnya ya. Kadang ada juga terdapat gangguan kayak penampakan seperti poci, kayak kuntilanak. Tapi yang lebih sering di situ tuh kayak gangguan kayak manusia yang nggak utuh, kayak seperti manusia yang nggak ada tangannya atau kayak ini ya Mas ya, kayak korban, entah itu korban perang atau korban penyiksaan waktu dulu. Lebih kayak seperti itu. Adapun bentuk perkenalannya itu mulai dari dijahili hingga menampakkan wujud mengerikannya ya. Istri dari narasumber juga pernah melihat penampakan tersebut, seperti ada yang masuk ke dalam rumahnya tapi tidak ada orangnya, seperti kasat mata itu ya. Lalu ada juga orang yang berkemah lalu kesurupan. Berdasarkan kesaksian pengunjung bahwa temannya merasakan nuansa mistis karena memiliki kemampuan indera keenam. Dia sendiri juga mengaku melihat potongan-potongan tubuh seperti tangan yang terjatuh dan kepala yang menggelinding. Berarti itu tuh perkenalan dari mereka yang tinggal itu untuk warga yang baru tinggal di pemukiman itu. Iya, lebih ke menunjukkan kalau dirinya itu ada. Ya mungkin mereka kayak, oh ini masa baru nih, ada warga yang baru mau tinggal di situ, ya, mereka isengin. Ya karena waktu proses pembangunan di situ tuh melibatkan 3.000 pekerja ya, yang diantaranya itu warga sipil sama tahanan juga ya, dimana mereka dipekerjakan tanpa upah dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Jadi itu mirip-mirip kayak kerja rodi gitu ya, dipaksa gitu berarti? Iya, kurang lebih kayak gitu. Sampai mereka itu meninggal di tempat. Bahkan mayatnya itu tuh ada yang dibuang di daerah Benteng itu juga ya. Ya kan lebih makhluk halusnya kan kayak orang-orang yang kayak gitu juga penampakannya itu. Ada nggak ya? Karena ini aku belum nggak tahu ya. Kemungkinan dari mayat-mayat tersebut itu malah jadi buat pondasi bentengnya. Kalau itu kurang tahu kalau itu. Tumbal proyek gitu. Ya kayak tumbal. Tapi kalau bangunan Belanda itu emang terkenal kokohnya sih. Tapi kalau itu di dalamnya ada material dari mayat, ya kita nggak tahu. Sebenarnya di benteng ini itu tuh buat mereka yang katanya punya indera keenam atau bisa melihat pakai mata batin gitu. Sebenarnya benteng ini tuh udah kayak sebuah kerajaan jin lah, kerajaan lembut gitu. Menurut mereka juga yang punya indera keenam, di benteng ini tuh kayak yang Mas tuh bilang tadi, banyak orang-orang yang apa namanya kayak udah berlumuran darah gitu, anggota tubuhnya udah nggak komplit, ada yang cuma tangannya nggak ada, lehernya hampir putus dan lain-lain lah, kayak luka-luka bekas penjajahan orang-orang Belanda pada zaman dulu. Ya itu entah memang itu arwahnya atau jin yang menyerupai korban-korban sesuai dengan bagaimana mereka mati gitu. Ya kalau aku pribadi lebih menganggapnya kayak jin yang menyerupai aja sih. Setiap orang persepsinya beda-beda ya Mas. Mungkin kalau orang yang bisa melihat kayak punya indera keenam mungkin bilangnya kayak arwah orang yang dari situ yang bekas penjajahan itu. Cuma kalau saya pribadi lebih nganggapnya kayak jin yang menyerupai mereka aja. Nah itu selain penampakan dan gangguan-gangguan tadi itu ada lagi nggak? Misal kayak mungkin penampakan yang banyak orang yang belum tahu. Ya kalau yang diangkat-angkat di media itu kan yang mainstream ya, seperti ya kan ini tempat peninggalan Belanda, pasti pada mengangkat ceritanya itu yang entah noni Belanda atau penyiksaannya dari bangsa Belanda kepada pribumi. Jadi
Di situ menurut kesaksian warga sekitar di situ juga ditampakin sesosok setengah bagian tubuhnya itu manusia dan bagian bawahnya itu hewan menyerupai kuda ya. Dan posisi penampakannya itu ada di bagian jauh dari bagian benteng pusat utamanya itu. Kan itu kan benteng kan ada yang utama dan samping-sampingnya itu ada benteng yang sendiri-sendiri gitu lah di bagian sebelah timur kalau nggak salah itu. Jadi ini kisah menurut warga sekitar ya Mas, yang udah jadi kayak urban legendnya di area situlah. Jadi di Ambarawa itu kan sering banget ngadain kayak acara pasar malam. Nah, cuma dahulu itu kan di Ambarawa belum ada jalan lingkar Mas. Ada sebuah desa, sebut aja desa A lah. Nah, di desa A ini kalau semisal mereka mau pergi atau pulang dari pasar malam, jalan satu-satunya tercepat itu harus ngelewatin itu benteng pendem itu. Kalau ya mungkin kalau nggak mau lewat situ harus muter dulu. Iya, harus muter jauh lah. Ya kan, apalagi itu kan pas malam acara nggak biasa lah. Iya, kayak setahun sekali atau gimana. Iya, jadi kan kalau kalau pulang dari pasar malam itu kan pasti pulangnya nggak mungkin jam 8, jam 9 mungkin ada, tapi kebanyakan orang kalau pulang itu jam 10, jam 11. Nah, mungkin di jam-jam ini pada saat itu emang jam-jam mungkin ya jinnya itu ya mau menampakkan diri atau bukan mau menampakkan diri, kayak mungkin sedang jahil menampakkan diri ke orang-orang dari desa A itu yang pulang dari pasar malam. Apalagi dulu kan belum, masih minim pencahayaan. Dan mungkin bisa menampakkan seperti itu karena reaksi dari orang yang lewat itu tadi, mereka mungkin takut. Nah, bisa itu jadi. bisa menambah. Mungkin bener jin atau mungkin hanya halusinasi mereka. Cuma ya itu kembali lagi, ini cuma cerita urban legend dari warga tempat tersebut. Nah, jadi ini menurut saksian warga yang pernah lihat itu, ketika mereka pulang dari pasar malam itu ya mereka kayak yang dijelasin Mas itu tadi, lihat kayak ada orang yang setengah manusia setengahnya hewan kuda tadi. Nah, ini juga tambahan ya Mas, jadi di dekat benteng pusat itu kan ada juga benteng kecil-kecil nih di bagian samping, sepertinya dulu digunakan sebagai tempat pengawasan tentara-tentara dahulu ya. Nah, di salah satu benteng itu ada benteng yang berwarna merah. Di situ tuh merupakan pusat tempat dari penunggu-penunggu yang jahil seperti Nyi Blorong ataupun juga siluman ular yang sering mengganggu pengunjung-pengunjung yang ada di situ. Benteng merah itu sebenarnya bukan warnanya merah, tapi kayak jadi temboknya itu cuma kayak batu bata merah tanpa kayak dikasih semen lagi. Jadi orang kalau dari jauh mungkin lihatnya kayak benteng merah gitu. Itu kalau Masnya lewat jalan karena nanti kelihatan banget bentengnya ada di luarnya. Berarti memang dari sejarahnya pun seram gitu ya, dari penjajahan Belanda, terus bagaimana bangsa mereka memperlakukan tahanan dan juga warga sipil sebagai pekerja yang tidak dihargai lah, tidak diberi upah, dipaksa, bahkan sampai meninggal di tempat. Itu yang membuat tempat itu menjadi terkenal angker, sampai bahkan TV nasional pun menuju ke pelosok, ya bisa disebut pelosok Jawa Tengah, diangkat sebagai acara TV nasional tempat syutingnya masih dunia lain ya. Itu semua tadi cerita yang kita dapatkan dari narasumber, dari riset kita juga, dari urban legend juga. Yaitu terserah kalian mau percaya atau tidak. Yang pasti, yang kita semua yakini, memang makhluk seperti itu tuh mereka itu ada di sekitar kita. Intinya seperti itu kurang lebihnya cerita yang bisa kita sampaikan pada kali ini. Terima kasih buat Mas Budi yang sudah mau meluangkan waktunya untuk bercerita tentang
Benteng Peneman Ambarawa ini di kesempatan kali ini. Dan sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan kasih rekomendasi tempat ataupun tantangan buat kita lakuin di next video ya. Segitu aja. Kami Samdi.